Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah di pertemuan terakhir perkuliahan kita tentang konseling Islam. Baik, di pertemuan terakhir ini saya ingin mereview kembali apa-apa yang harus menjadi penekanan kalian setelah kita membahas di kuliah hingga pertemuan ke-14 ini. Ya, tentunya penekanan ini nanti akan membuat kalian itu bisa lebih jelas, lebih paham dengan apa yang saya sampaikan di perkuliahan kita. Baik, kita lihat bagan yang dulu di pertemuan pertama sudah kita bahas. Ya. Jadi inti daripada konseling Islam itu sebenarnya ada di pasrah ini ya. Ya, mudah-mudahan kalian ingat materi-materi kita kan seputarnya cuma pasrah aja ya. Nah, ini yang menjadi poin utama, karena konseling itu kalau klien itu sudah berserah, menerima, ya sudah, dia akan bisa menemukan solusi-solusi yang harus dia lakukan. Baik. Nah, kemudian apa yang harus kalian pelajari yang menjadi penekanan untuk bisa melakukan prinsip pasrah ini dalam proses konseling? Baik, yang pertama tentang konsep manusia. Ya, konsep manusia nanti silahkan diputar lagi videonya di channel YouTube saya, tidak saya hapus, atau di PowerPoint yang saya bagikan, bahwa konsep manusia itu terdiri dari jasad, jiwa, dan ruh, ya kan? Jasad, jiwa, dan ruh. Kemudian jasad, jiwa, dan ruh ini, yang kedua yang harus kita pelajari adalah tentang konsep masalah. Nah, terjadinya masalah itu karena orang itu tidak menerima, tidak berserah diri kepada Allah, tidak menerima dengan takdir yang Allah berikan. Ya, tentang konsep masalah bisa kalian buka lagi di di PowerPoint yang pertemuan ketiga kalau nggak keempat ya. Nah, dari sini kalau kita sudah tahu tentang konsep manusia, bahwa manusia itu ada jiwa itu yang sadar, sedangkan yang stres, yang depresi, yang pikirannya kemana-mana, yang emosinya naik turun, itu adalah jasad. Sehingga nanti perlu kita pahami bahwa manusia itu harusnya masuk ke dalam wilayah sadar, wilayah jiwa, sehingga dia bisa menyadari pikirannya, menyadari perasaannya, kemudian dia menerima pikirannya, menerima perasaannya. Nah, permasalahan itu muncul karena dia tidak menerima apa yang terjadi dalam pikirannya dan tidak menerima apa yang terjadi pada perasaannya, tidak menerima stres, tidak menerima depresi, gitu. Oke, jadi nanti setelah kita memahami tentang konsep manusia, kemudian memahami masalah, berarti kita jiwa itu harus menerima dalam proses konseling. Maka seorang konselor harus memahami konsep ini dulu ya. Seorang konselor harus memahami konsep ini sehingga dia tahu arahnya ini mau kemana, klien ini mau kita arahkan kemana ya. Nah, setelah ini baru seorang konselor itu mempelajari teknik-teknik konseling. Ya, teknik-teknik konseling itu hampir mirip lah dengan teknik konseling secara umum ya. Ada mendengarkan aktif, ada parafrase dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah ini teknik konseling juga teknik psikoterapi. Nah, psikoterapi itu
Yang saya sampaikan kemarin kan ada 3 ya, Quran, zikir, sama sholat. Sebenarnya masih banyak ya, ada puasa, ada sedekah, ada bahkan haji, umroh, itu bisa menjadi sarana psikoterapi. Ada wudhu dan lain sebagainya ya. Yang saya berikan contoh kemarin psikoterapi itu cuma ada 3 karena waktu juga terbatas. Nah, nanti bisa dikembangkan sendiri. Yang penting konsep ini, konsep manusia, konsep masalah itu bisa dipahami terlebih dahulu. Ya. Nah, itu ya. Baik. Jadi konseling Islam ini sebenarnya lebih mudah kalau saya dari mempelajari dari berbagai metode seperti psikoanalisa, dari behavior. Itu behavior lebih rumit lagi ya. Kalau psikoanalisa itu lebih abstrak lagi gitu. Nah, tapi kalau yang Islam ini simple banget gitu ya. Nah, konsepnya gitu. Nah, dan juga ini sesuai dengan klien-klien kita yang memang kebanyakan orang Islam gitu. Jadi sangat sesuai. Baik. Jadi ini yang perlu kalian pelajari lebih lanjut. Nantinya kalau kalian ingin menggunakan teknik konseling Islam ini dalam konseling yang akan kalian lakukan. Baik ya, mudah kan? Nah, sekarang bagaimana sih menjadi konselor? Ya, tadi ya, pelajari konsep manusia, pelajari kenapa manusia melakukan permasalahan psikologis, pelajari konsep dasar konseling, sadar dan ridho ya. Sadar ya dan ridho menerima, dan pelajari teknik konselingnya, dan pelajari teknik dasar terapi sadar Allah, zikrullah, dan rileks tumaninah ini dalam sholat ya. Teknik dasar terapi itu 2 ini, sadar dan rileks ya, itu insya Allah gangguan-gangguan psikis ya, yang seperti psikosomatis, kecemasan. Nah, insya Allah ini bisa sangat membantu ya. Ini ya, tentunya kalian belajar konseling Islam itu kan kalian tidak hanya berhenti belajar kan, tentunya kalian juga ada tujuan untuk mempraktekkan kan. Baik. Nah, ini tentunya juga setelah kalian mempelajari juga banyak berlatih ya. Nah, ini banyak berlatih, mencoba untuk mendengarkan keluh kesah. Ini banyak berlatih ini terutama ya. Lah, kalian kan mahasiswa ya, mungkin ada teman kalian, teman kos, atau saudara atau tetangga gitu ya. Ya, mereka tentu tahu kalau kalian kuliah di psikologi itu akan orang akan lebih cenderung untuk pengen bercerita dengan kalian. Nah, itu cobalah belajar mendengarkan ya. Mendengarkan juga perlu belajar loh ya, apalagi mendengarkan keluh kesah ya. Baik, nih, berlatih menyadari masalah orang lain. Coba apa yang dia ceritakan, apa yang dia sampaikan, coba sadari, oh orang ini begini ya. Disadari saja orang yang sedang bercerita tentang masalahnya itu. Nah, belajar menyadari masalah orang lain, kemudian belajar menerima masalah orang lain. Kalau orang cerita itu jangan jengkel gitu loh, jangan jengkel ya. Ini orang kok nyebelin banget sih. Nah, bagaimana kalian mau menerima kalau konselornya saja belum bisa menerima? Jadi cobalah terima ketika orang mau cerita, cobalah belajar menerima orang yang mau cerita gitu ya. Ini proses belajar ya. Kalian nanti kalau sudah lulus kuliah sudah siap menerima klien gitu ya. Jadi mumpung ini masih kuliah, cobalah untuk belajar menerima masalah orang lain, kemudian berlatih mendengarkan, berlatih untuk menyadarkan permasalahan orang lain. Jadi berlatih dengan teknik-teknik yang kemarin sudah kita sampaikan, kalian bisa menyadarkan bahwa masalahmu tuh ini loh, kamu tuh ngalami ini loh, kamu itu keadaanmu tuh seperti ini loh. Nah, itu ya. Kemudian berlatih untuk membuat orang menerima masalah yang sedang dia hadapi.
berlatih untuk membuat orang menerima masalah yang sedang dihadapi. Jadi berlatih membuat orang menerima gitu. Ini kalau tadi menerima kita, tapi kalau sekarang membuat orang lain bisa menerima. Ini juga disinilah yang dua ini, latihan menyadarkan dan latihan menerima, itu merupakan satu bentuk seni, art ya, the art of counseling ya, seni gitu, seni menyadarkan dan seni membuat orang menerima tentang masalahnya. Ya, silahkan nanti dipelajari, baik dipraktekkan maksudnya ya. Oke, selamat berlatih ya, dan semoga kuliah ini bermanfaat ya. Demikian, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup ya, grup Telegram ya. Jangan jangan disimpan sendiri ya. Selama kita masih ada perkuliahan, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup Telegram Konseling Islam. Demikian, bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.